Kita kembali ke setting equalizer basic dan nanti equalizer yang menggunakan Q factor sekalian time alignment. Kita kembali ke equalizer basic dulu. Jadi ini defaultnya adalah 7,6. Nah, kita kalau mau lihat bedanya apa sih Q 4,3 dan 7,6. Nah, ini kita tarik, kita kurangi dulu misal. Nah, itu 800 jadi kita kurangi. Kalau Q nya 4,5 ini lebih lebar, jadi gambar ini lebih lebar dibanding yang Q7 atau Q8. Jadi kalau kita turunkan frekuensi 800 nya dengan Q yang kecil, itu frekuensi sekitar 850 dan 750 nya ketarik sedikit. Tapi kalau kita pakai Q yang lebar itu angkanya kecil artinya. Jadi gini. Ya kan, jadi 5 misal. Jadi dia menarik sampai di titik ini. Di titik 600 sampai 900 nya ikut ketarik juga. Itu kalau kita pakai parametric EQ. Jadi kita selain bisa naik turunkan levelnya di sini, bawah sini, ini gain level, ini Q factor, ini frekuensi. Selain kita bisa naik turunkan ini, jangan ditambah atau dikurang, tapi lebar Q nya kita bisa setting juga. Kalau saya mau naikkan itu jangan gendut gitu, jadi ramping aja di 800 aja, soalnya 900 nya dia frekuensinya sudah naik sekali atau turun sekali, jadi lebih fokus dengan Q kecil, lebih tepat. Dan satu lagi, ini kita bisa ganti, misal saya nggak mau 800, saya mau di 750 saja. Nah, kita ketik, kita bisa ganti. Jadi ini keistimewaannya dari prosesor-prosesor yang terbaru. Jadi EQ itu nggak harus sesuai dengan angka. Nanti kita bisa lihat dari RTA kebutuhannya berapa, kita ganti. Misalnya 825 bisa. Di Q nya mau pakai 5 lah, standar itu 5 biasanya, 5 atau 4. Nah, ini 825 Q5 dan naik frekuensi. Jadi ini untuk kelas expert. Ingat, ini titik frekuensinya kita bisa ganti, faktor Q nya kita bisa ganti, gain levelnya bisa naik turun sekitar 12 kalau nggak salah, lebih ya, minus 20 dB plus 20 dB, tapi jangan se ekstrim itu kalau nge-Q. Kira-kira 10 itu sudah maksimal. Per channel, ingat yang kita rubah channel 3, channel 4 nya masih flat semua, jadi kiri EQ sendiri, kanan EQ sendiri. Begitu juga untuk subwoofer. Nah, ini gambar ini menunjukkan frekuensi yang kita tulis di sini. Dia mulai dari 60, berarti kan 60 ini dipotong, makanya dia turun gitu. Nah, F60. Jadi ini frekuensi midpassnya yang kita pilih dari sini. Misal saya mau turunkan, saya nggak mau 500,
400. Oke, ya, ini lebih kecil, kita bandingin aja yang kiri dan kanan. Nah, ini yang 500, ini yang 400. Jadi grafik ini sangat membantu untuk kita dalam tuning. Oke, misal mid bass itu biasanya 100-nya anggap aja kelebihan, ya kita kurangin 1 desibel. Ingat, jadi jangan sampai ini minus 1.0, ini berarti minus 1 desibel. Kalau ini 1,1, 1,2, kadang ada yang salah, sekali klik itu dianggap 1, itu bukan, itu 0,1. Nah, ini tertulis di sini channelnya yang kita setting. Oke, seperti itu untuk equalizer. Nah, kalau kita ganti ke grafik, nah ini dia hitam semua, nanti bingung, oh, ini kenapa nggak bisa diklik. Karena kita pilih grafik, jadi grafik itu frekuensinya udah paten, fix, nggak bisa dirubah. Kita cuma bisa naik turunkan levelnya aja. Oh, ini 200 Hz nya, jadi dia sudah disetel di 200 Hz dan 7,6 yang untuk kolom ke-11, kolom 12 nya 250. Ini standar. Kalau nggak mau bingung, mungkin bisa pakai grafik. Kalau mau maksimal, tetap pakai parametrik tadi. Ya, sekarang kita ke bagian terakhir. Ini time delay. Nah, ini diklik di sini nggak ada gambarnya, tapi kita bisa enter di sini. Nah, ini channel 1, ini time delay-nya berada di bawah. Kita tambah misalnya, oh ini delay-nya yang sebelah kiri 1,6, putar kanan 2,8 misal. Dari pengukuran ini 2,5, menggunakan meteran atau alat tuning seperti impulse respon dan sebagainya. Channel 3 kita naik, ini delaynya segini 1,9, channel 4. Nah, ini cara setting delaynya. Jadi biasanya yang kanan dimundurin lebih besar daripada yang kiri. Channel 5 kita harus ukur, ini pakai meteran di mobil, atau kalau ada alat ukur delay kita pakai alat ukur delay. Kalau saya selalu pakai alat ukur delay karena bisa ngukur delay sampai delay dari speaker, delay dari internal perangkat, delay dari head unit dan prosesor juga bisa diukur, jadi lebih tepat. Ya, untuk delay ada di bagian sini, di bawah sini untuk setting delaynya. Kalau kita pakai ini, pakai acuan milisecond yang biasa dipakai orang, kita bisa juga pakai sentimeter. Nah, kalau sentimeter dia berubah. Oh, jarak speaker kiri saya dan speaker kanan selisihnya tuh 80 cm ya, berarti kita ini harus anggaplah 30 tambah 80 120. Jadi itu selisih jaraknya antara kiri dan kanan, selisih 80 cm. Nah, misal beginilah 111, 112, ini kisaran 80 cm antara. Jadi kita mendelay 80 cm untuk tweeter kanan terhadap tweeter kiri. Jadi menjauhkan ini. Kurang lebih seperti itu delaynya. Bisa dalam ms, bisa dalam cm.
Oke, untuk delay di bagian bawah dan dia independen satu persatu bagian. Sekarang untuk nge-save. Nah, ini kan masuk ke memori, save at machine preset. Ini untuk nge-save di mesinnya. Nah, ini right click, jadi ini diklik kanan baru dia enter gini nggak bisa, kita klik kanan dulu. Nah, ini nggak ada device nya karena offline kita nggak bisa nge-save ya, kurang lebih begitu. Right click menu untuk kanan, sedangkan ini satu lagi kita tutup dulu. Nah, sekarang untuk save di komputer. Nah, ini kita bisa save di sini. Jadi biar nggak hilang, kita bisa save di komputer juga. Tapi jangan lupa harus di save. Yang utama tuh di save di mesinnya. Jadi mesinnya dulu baru komputer. Kita bisa panggil juga untuk ngeload ini, load presetnya berapa, nanti kita load. Yang di memori kita simpan. Sekian penjelasan saya tentang software dari DSP Sevox 8.4 AMP. Semoga bisa membantu. Terima kasih.